Anak muda nggak boleh malas. Karena kalau Anda malas, Anda sedang menyia-nyiakan kekuatan dan potensi yang Anda punya. Kalau sampai ada anak yang doyan tidur, bangun, tarik selimutnya, matiin AC-nya. Suruh bangun. Anak kita gak boleh malas. Karena orang muda itu baik, kata firman Tuhan, memikul kuk pada masa mudanya. Karena besarnya dia akan jadi orang yang tahan banting. Jangan mau nikah sama anak mami yang gak kerja. Biarpun bapak emaknya kaya, jangan mau. Malu minta uang susu sama mertua tahu. Bilang sama pacarmu, kamu kerja, jadi laki-laki. Saya bilang, masa saya kerja kamu gak kerja, bikin malu gitu. Segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Kami tinggikan Engkau di hidup kami Tuhan. Bagimulah segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur kami. Terima kasih, kami bersyukur punya Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang minggu ini buat kami Tuhan. Sebentar firman-Mu ditaburkan, biarlah Roh Kudus boleh mengajari kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan tolong kami supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Supaya hidup kami jadi berkat, tidak hanya buat diri kami, tapi buat orang banyak. Biarlah nama Kristus yang selalu dipermuliakan. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau, hamba tidak mampu ya Tuhan. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan-Mu, biar umat boleh diberkati. Di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amen. Silakan duduk kembali. Hari ini jadi materi yang cukup berat kalau saya bilang. Makanya saya butuh Anda dengarkan dan Tuhan tolong supaya habis materinya. Saya ingin khotbah tentang karya dan usia. Mazmur 90 ayat 12. Baca sama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita akan jadi bijaksana kalau kita tuh mengerti tanggung jawab kita di setiap musim hidup kita. Kalau kita nggak melakukan yang harus kita lakukan di musim-musim hidup kita, kita akan jadi beban buat anak cucu kita. Saya ambil contoh. Anda pernah dengar istilah generasi sandwich? Generasi sandwich? Apakah itu generasi sandwich? Orang yang harus menghidupi dirinya sendiri, kemudian anak-anaknya, lalu orang tuanya. Dia kejepit di tengah. Kalau hari ini ada orang tua yang melihat keadaan anaknya demikian, akan ada pesan firman Tuhan yang sangat penting bagi Anda. Tetapi bagi Anda yang adalah generasi sandwich, dengar pesan firman Tuhan. Anda harus menyelesaikan generasi sandwich di zaman Anda, di masa ini. Supaya anak-anak kita gak perlu jadi generasi sandwich. Firman Tuhan tadi berkata gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang kalau gak ngitung umur, gak akan jadi bijaksana. Lihat anak muda yang berpikir masa depan masih panjang. Mereka menyia-nyiakan masa muda mereka. Pacaran gak kelar-kelar. Main game terus, gak pernah cari kerja. Gak pernah bangun masa depannya. Karena dipikir papa mama masih banyak duit. Simpanan masih banyak. Gua gak kerja juga gak miskin. Mereka buang usia mereka. Padahal anak muda itu tidak menyadari. Mereka punya kekuatan yang masih full tank. Yang kita udah tua umur 40 mulai merasakan. Semakin kita tua, kekuatan kita makin berkurang, betul? Bahkan kalau saya boleh bilang, ketajaman berpikir makin berkurang. Umur 40-an saya mulai lupaan, bahaya. Lagi ngomong apa bisa ngeheng di tengah-tengah. Ada yang gitu? Anak muda itu kekuatannya full tank yang harusnya mereka pakai maksimal buat bangun hidupnya. Mari selesaikan generasi sandwich di zaman kita. Yang mau katakan amin. 2 Korintus 12 ayat 14b. Baca sama-sama. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Anak bukanlah investasi hari tua, katakan amin. Banyak orang berpikir, pepatah mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Tapi saya kasih tahu, mendidik, membesarkan, memelihara anak adalah tanggung jawab orang tua. Oh, anak-anak
tidak berhutang apa-apa sama orang tua. Katakan sama-sama, anak tidak berhutang sama orang tua. Anak-anak tidak minta dilahirkan, bukan? Jadi kalau Anda sebagai orang tua melahirkan mereka akibat Anda main-main di malam hari, dengar baik, anak itu tanggung jawab dari Tuhan buat kita. Dikatakan firman Tuhan, anak adalah upah. Katakan anak adalah upah. Jadi anak bukan investasi hari tua. Tanggung jawab kita lah mendidik, membesarkan, dan memelihara anak-anak kita. Jangan pernah bilang sama anakmu, kamu utang sama mama. Orang Chinese punya budaya uang susu. Kalau mau nikahin anak perempuan Chinese, harus dihitung uang susunya. Gitu kan? Well, kalau calon mantumu mampu, monggo. Tapi kalau nggak bisa, jangan hitung-hitungan. Karena anak tanggung jawab orang tua, bukan besannya. Haleluya. Oke. Sampai kapan dong Bu Heni orang tua harus menghidupi anak? Nah, anak bukan investasi hari tua. Tapi orang tua juga harus ngerti sampai kapan kita sebagai orang tua harus membiayai hidup anak-anak kita. Sampai mereka masuk yang namanya usia produktif. Kapan itu? Lulus kuliah. Usia berapa? 23 tahun udah kelar kuliah harusnya. Amin, umur 18 sudah masuk kuliah. Paling telat umur 23 anak udah harus mandiri. Siapa di sini yang anaknya umur 23 masih dikasih uang jajan? Suruh belajar kerja. Karena harusnya anak tuh mandiri ketika mereka sudah masuk namanya usia produktif. Seperti burung yang melempar anaknya keluar dari sarang, itu yang harus kita lakukan. Anak-anak yang sudah beranjak dewasa wajib bekerja dan mandiri. Mereka harus belajar menghidupi diri sendiri. Enggak lagi minta jajan sama orang tuanya. Saya akan bahas per stage usia. Ya, saya akan mulai dari usia sekolah. Anak-anak usia sekolah itu 4-23 tahun. Ada orang tua yang menyekolahkan anaknya terlalu dini. Saya katakan gini, kalau karena Anda sibuk gak bisa ngurus anak daripada dia kemana-mana, Anda masukin tumble toss dan lain sebagainya gitu ya. Saya cuma kasih tahu biayanya tuh buang-buang duit karena mahal banget. Mendingan Anda memberin dia di lollipop atau gimnastik daripada sekolahin anak cepet-cepet. Why? Buat apa TK, playgroup, SD mahal-mahal? Kita yang udah gede hari ini baru ngeh, temen SD mah udah gak ketemu lagi. Pelajaran SD juga dasar sekali. Sebenarnya sekolah gak perlu mahal. Jangan investasi di usia PAUD sampai SD. Nilai-nilai kekristenan Anda tanam di rumah. Sekolah kalau bisa sekolah Kristen baik. Tapi saya sedih sekolah Kristen mahal. Bukan. Nah, usia sekolah 4-23 tahun adalah masa di mana anak-anak muda harus diajar untuk belajar sungguh-sungguh. Mereka punya tanggung jawab cuma satu, sekolah. Nah, semakin cepat mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka, semakin cepat mereka punya waktu yang cukup panjang untuk membangun masa depan dan hari tua mereka. Nah, ajar anak kita, sekolah itu bukan kejar nilai. Paling nggak gini, KKM deh. Banyak tekanan yang diberikan, anak harus juara. Kalau anak kita cerdas secara akademis, juara 1, 2, 3, 4, 5, oke lah. Tapi itu nggak boleh jadi target. Karena tiap pribadi itu unik. Anak-anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ada 9 jenis kecerdasan anak. Dan salah satunya akademis. Jadi nilai rapot nggak boleh jadi target. Bilang sama anakmu, belajar sungguh-sungguh untuk dapat apa? Ini yang paling penting. Pengetahuan dan keahlian. Karena at the end of the day, kalau kita punya pengetahuan, kita nggak bego-bego banget. Dan yang kedua, kita punya keahlian, itu kepake buat kerja. Nah, belajar apa Bu Heni? Belajar apa yang jadi passion mereka. Anakmu suka apa? Jangan anak gak becus matematika, oke lah diajarin matematika, tapi jangan dipaksa jadi profesor matematika. Karena apa yang tidak jadi kekuatannya, Anda buang uang untuk asa itu di situ. Bantu anakmu mengenali kekuatannya. Ada yang orang tua tuh gak setuju anaknya jadi musisi misalnya. Kenapa? Lu mau makan apa? Musisi mah kere gitu. Siapa bilang? Anak Anda punya kekuatan apa? Tugas kita orang tua mengasah.
Melatih dia supaya dia tajam, jadi hebat di situ. Orang yang jadi hebat dalam sesuatu, dia bisa menghidupi dirinya dari situ. Katakan amin. Nah, belajar membangun hubungan dengan orang. Pertama passion, yang kedua skill bangun hubungan. Itu sangat penting. Saya orang yang kaku. Orang yang awalnya introvert, gak mau berteman dengan orang banyak. Tapi lama-lama saya bisa belajar punya teman, bisa ngobrol sama orang. Perlu diajarin anak tuh dari kecil. Ada anak-anak yang tertutup, gak mau ketemu orang. Ada tamu datang dia ngumpet, kayak anak saya gitu. Tapi anak-anak saya udah biasa menghadapi orang. Khususnya Axel ya, Mr. Hubungan. Dia bisa shake hand sama orang, halo, ya apa kabar, bisa gitu. Nah kita harus ajarin anak kita, harus bisa ngomong sama orang. Biarpun gak ngobrol, paling enggak dia berani memperkenalkan diri. Kalau Zoe mirip suamiku, Mr. Jojo. Dia dari kecil, keramas aja bisa ngobrol sama orang yang keramasin. Gitu. Mijit aja bisa ngobrol sama yang mijit. Chloe lebih kayak saya, kaku gitu. Kalau nggak diajak ngomong duluan, diem aja. Kesannya songong, padahal gini, nggak ada bahan. Nah, kemudian belajar apa lagi? Ini yang penting nih. Belajar mengelola keuangan dengan baik. Itu skill yang luar biasa loh. Supaya anakmu nanti besar, dapat duit hasil kerja, nggak dipakai buat yang sia-sia. Firman Tuhan berkata, orang yang mengejar barang yang sia-sia, hidupnya pasti kekurangan. Ajarin anak-anak dari kecil. Kemarin lucu, saya dapat kesaksian dari salah satu anak pengerja, leader di ICI. Anaknya dapat angpau waktu Chinese New Year, satu orang 4 juta lebih. Kaya ya keluarganya ya. Rajin dia ngumpulin angpaunya. Nah, satu anak 4 juta lebih, tahu nggak? Ini luar biasa. Mereka diajar bersatu. Mereka kumpulin angpaunya anak ketiga. Untuk apa? Untuk beli sesuatu yang punya nilai dan jauh lebih besar. Daripada satu orang habisin 4 juta lebih, paling dapat apa? Dia satuin angpaunya beli PS, PlayStation. Kan mahal kan? Tapi luar biasa, orang tuanya ngajarin sesuatu yang punya nilai, investasi uangmu buat sesuatu yang berharga. Kemudian, ajak anak-anakmu untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Aktivitas-aktivitas organisasi, misalnya dia mau ikut OSIS dan lain sebagainya, itu bagus. Supaya apa? Mengasah skill leadership. Dalam dunia pekerjaan, skill leadership memimpin diri sendiri dan orang lain sangat penting. Waktu anak-anak kita sekolah, kasih tahu, jangan pacaran dulu sebelum kuliah. Why? Puas-puasin berteman dengan sebanyak-banyaknya orang. Kenali berbagai karakter. Kalau kamu pacaran sama satu orang, kamu tahu nggak capek? Kenapa capek mah? Dicemburuin. Gak boleh pergi sama si itu. Gak boleh duduk sama si itu. Gak boleh main sama si itu. Ribet. Jangan pacaran dulu. Puas-puasin berteman sebanyak-banyaknya. Jangan naksir dulu sama orang. Kalaupun kamu naksir, jadi teman dekat aja. Kenapa orang gak boleh pacaran sebelum kuliah? Karena pikirannya belum matang. Mereka belum siap untuk hubungan yang lebih serius. Nah makanya di asrama, saya hanya mengizinkan anak-anak kuliah yang boleh pacaran. Nah kalau anakmu udah kuliah gak boleh pacaran, nanti dia jadi perawan tua loh. Jomblo tuh kelamaan, karena orang tua terlalu kolot. Anak gak boleh pacaran. Kalau udah kuliah, boleh Bapak Ibu. Aduh Bu Heni, jangankan kuliah, anak SD udah pacaran. Nah itu kebangetan. Jangan izinin. Saya marah keras kalau ada anak asrama yang SMP, SMA udah pacaran. Untuk saat ini juga saya bilang, ngomong di depan mama. Aku putus sama kamu. Suruh ngomong depan saya. Ngomong dia, aku putus sama kamu. Oke, usia sekolah itu ya. Nah usia sekolah saya harap ini membuka pikiran para orang tua. Jangan ngejar nilai tapi belajar skill tadi. Yang kedua, stage usia bekerja. Usia berapa? 23 sampai dengan kurang lebih 35 tahun. Enggak sih, sebenarnya bekerja tuh sampai kita tua ya. Umur 23 tahun, 25 tahun orang udah harus kerja. Nah, kasih tahu anak-anak muda dan anak-anak muda dengar saya. Di usia bekerja, mulai dari umur 23, bekerjalah sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidupmu sendiri dan mempersiapkan masa depanmu. Ratapan 3 ayat 27. Nih buat orang tua yang bilang, kasihan anak saya Bu, masa kecil-kecil suruh kerja? Nih dengerin. Ratapan 3 ayat 27. Baca sama-sama. Adalah baik
bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Anak muda jangan takut capek. Anak muda nggak boleh malas. Karena kalau Anda malas, Anda sedang menyia-nyiakan kekuatan dan potensi yang Anda punya. Kalau sampai ada anak yang doyan tidur, bangun, tarik selimutnya, matiin AC-nya. Suruh bangun. Saya tuh bisa ngamuk kalau anak saya itu kerjanya malas-malesan, apalagi papahnya gitu. Anak kita gak boleh males. Karena orang muda itu baik, kata firman Tuhan, memikul kuk pada masa mudanya. Karena besarnya dia akan jadi orang yang tahan banting. Saya percaya kenapa saya jadi wanita yang kuat gitu ya. Karena dari muda umur 18 saya udah kerja. Dari umur 18 saya sudah mensupport diri saya sendiri. Jadi saya gak manja, hadapin apapun saya berani. Saya nikah sama Sinyo, anak mami gitu. Kelihatan sekali bedanya. Nah, bersyukur waktu pacaran, udah kuliah waktu itu, saya bilang sama calon suami saya waktu itu, aku mau kamu kerja. Nih cewek-cewek nih. Jangan mau nikah sama anak mami yang gak kerja. Biarpun bapak emaknya kaya, jangan mau. Malu minta uang susu sama mertua tahu. Bilang sama pacarmu, kamu kerja, jadi laki-laki. Saya bilang, masa saya kerja kamu gak kerja, bikin malu gitu kan. Mamanya malah seneng punya calon mantu rajin kerja. Mamanya bilang gini, wah lu sih kalau kawin sama Henny gak bakal miskin lu. Dia gelar meja jualan lu udah makan katanya gitu. Enak aja, lu kawin numpang hidup sama gua, kagak lu kerja. Saya bilang, kerja lah suami saya. Waktu itu masih umur berapa ya kamu ya, kuliah ya. Wah dia kerja di pertama, kasihan jadi tukang cuci piring di restoran. Habis gak bisa apa-apa anak mama. Cuci piring aja gue jamin gak bersih tuh. Saya jemput dia. Bapak ibu pulang kerja. Wah keringetan bajunya. Dia pulang jalan kayak orang udah mau mati. Beneran seumur hidup gak pernah kerja. Sekali pulang kerja loyo-loyo ketemu saya. Masuk mobil saya juga kasihan gitu loh. Gimana saya hari ini saya? Aku capek sekali. Capek. Baru kerja berapa jam capek. Gua jadi kasir supermarket 8 jam berdiri gak boleh nyender. Dia cuma cuci piring. Kalau gak salah 5 jam deh. Udah loyo gitu. Untung sekarang gak loyo. Mateng deh gue. Anak muda dengar saya. Mari berkarya maksimal mumpung kamu masih muda. Mumpung kamu masih single. Gak ada yang kamu nungguin kamu di rumah. Dan gak ada yang kamu rugiin kalau kamu bangkrut sekalipun. Apapun yang kamu bisa lakukan. Mari berani mencoba. Ambil resiko. Mari berdaganglah. Coba jualan online. Jualan sisir kek. Sampo kek. Belajar marketing kek. Try everything. Find your true calling. Jangan sibuk pacaran. Gua kasih tahu, biarpun kalian itu jomblo sampai umur 30-an, gak masalah, yang penting kantong lu tebel. Siapa juga mau. Iya. Biar lu ganteng, kalau lu kere, siapa yang mau? Fokus kerja, jangan mikir jomblo. Kerja sungguh-sungguh, saya yakin orang yang mandiri, punya kerjaan yang bagus, gak bakal jomblo. Amen. Lu tinggal pilih, cap cip cup. Usia kerja sungguh-sungguh. Bangun hidupmu. Jangan kerja 8 hours a day. Kerja sampai malam. Mumpung gak ada yang nungguin di rumah. Amin. Kalau udah kawin udah beda lagi. Ada yang bawel Anda gak pulang. Ayah saya. Sekarang usia menikah. Cepat-cepat biar habis ya. Tadi usia kerja, usia menikah. Mulai dari 25 tahun. Biasanya anak muda udah mulai serius nih. Amsal 24 ayat 27 baca sama-sama. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkanlah itu di ladang. Baru kemudian dirikanlah rumahmu. Hanya mereka yang sudah bekerja, punya ladang, mandiri, mampu menghidupi dirinya sendiri, yang boleh nikah. Katakan amin. Kenapa harus begitu Bu Heni? Kan rezeki orang beda-beda. Dengerin. Supaya waktu kamu nikah, kamu gak jadi beban bagi orang tua maupun saudara. Kamu harus kerja. Punya ladang. Gak harus kaya raya. Biarpun ngontrak, yang penting rumah sendiri. Biarpun kecil.
Biarpun cuma ngekos sekamar, kamu gak nyusahin orang. Amin. Karena kita kalau udah mau nikah, kita mesti ingat kita tuh bawa buntut gitu. Gak cuma nikah kita berdua, akan ada anak-anak yang lahir yang ikutin kita. Itu jadi tanggung jawab kita, bukan orang tua kita lagi. Saya jengkel waktu saya lihat ada orang yang sudah nikah, anaknya 3. Yang ngurusin anaknya orang tuanya. Padahal orang tuanya udah tua banget gitu loh. Yang harusnya udah istirahat, bener gak? Ini baru bayi diganti popok, tahu kan ngurus bayi susah kan? Malam-malam mesti bangun kasih susu, bentar-bentar kasih susu. Capek sekali gak punya bayi. Anaknya 1 gede, udah nongol lagi 1. Popok lagi, ya kan? Udah gede 1 lagi. Orang tuanya gak kelar-kelar ngurus cucu. Pikir udah nih, udah selesai nih, anak yang paling kecil udah mulai gede. Dia hamil lagi. Kata saya sih gak tahu diri. Anda kalau mau nikah, itu tanggung jawab Anda. Bukan orang tua Anda. Amen. Kasihan dong. Kalau orang tuamu dengan sukacita ngurus anakmu, kasih duit dong. Anda bayar neni berapa coba? Giliran mamahmu yang ngurus anak, kasih duit aja pelit. Ayo, anak-anak yang baru nikah. Kalau Anda sampai harus menitipkan anak ke orang tua, kasih uang. Karena Anda bayar carkel berapa coba? Wah, yang setuju sama saya langsung ngangguk-ngangguk. Bagus sih Bu Heni, hajar terus Bu Heni gitu. Orang tua bilang, gitu ya. Setelah menikah, perhatikan, setelah menikah, istri dan anak-anak adalah prioritas utama suami. Firman Tuhan berkata, dalam Matius 19 ayat yang keempat, Yesus bilang gini, ayat kelima, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi dalam rumah tangga, setelah anak kita menikah, orang tua harus ngerti, istri dan anak-anaknya adalah prioritas utama suaminya. Nah, makanya dalam menikah, itu perlu persiapan yang panjang. Anak-anak masih kerja, mandiri, supaya nggak nyusahin orang tua. Nah, ini yang paling penting. Belajar mengelola keuangan dengan baik. Jangan masuk pernikahan dengan bawa hutang. Yang perempuan jangan mau nikah sama yang punya hutang. Saya waktu calon suami saya waktu itu ada tagihan kartu kredit $3.000. Saya batalin tuh pernikahan saya. Kita udah sebar undangan, semua keluarga udah tahu. Bakal nikah 02, 02, 02. Tanggal cantik waktu itu. Tapi karena saya nggak sudi nanggung utangnya, saya batalin pernikahannya. Saya paling anti sama hutang. Seumur-umur hidup saya paling gak mau hutang. KPR rumah beda cerita, itu investasi. Ya kan? Tapi kalau ngutang karena gaya hidup foya-foya. Waktu itu Jojo masih sangat muda, dia sukanya ganti velg mobil, pasang velg racing, pasang sound system. Ini kalau hobinya yang bocai-bocai ngabisin duit buat apa? Lu kaya sih gak apa-apa gitu. Tapi waktu itu karena ngutang kartu kredit, saya bilang, Jo, sorry. Saya punya trauma tentang hutang. Saya gak mau kamu punya hutang. Lebih baik kamu selesain hutang kamu, baru kita nikah. Sejak itu dia kerja keras. Kerja keras. Dan Jojo yang royal, suka foya-foya, berubah. Jadi Jojo yang punya prinsip, bisa nabung, nyimpen duit. Kadang-kadang nyimpen dari saya juga. Ya. Nah, belajar ngelola keuangan. Nah, ada cewek-cewek yang waktu pacaran itu malah ngentek-ngentekno duit bojoe. Malah morotin pacarnya. Gak mau sama si A, tapi jalan sama si A, pulang bawa Louis Vuitton. Gak mau sama si B, tapi pulang-pulang bawa tas Gucci lah, bawa apalah. Saya heran kok ada cewek kayak gini. Anak perempuan kalau mau nikah justru harusnya dari pacaran udah ngajak pacarnya nabung. Amin. Kami sejak pacaran pas udah mau nikah itu, kami nabung, kami mulai ambil rumah. Kenapa kita perlu belajar ngambil rumah dari muda? Supaya waktu kita kerja, uang kita tuh gak habis buat barang yang sia-sia. Tapi kita bisa investasikan buat sesuatu yang berharga. Nah, hari ini kami baru merasakan nikmatnya karena kami nyicil dari muda. Nah, secara cepat, pengelolaan keuangan yang baik. 10% ditabur. Ingat, ada firman Tuhan berkata, ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. 10% tabur kembali. Kemudian, 10%
10-20% untuk tabungan atau investasi. Kemudian 30% Anda bisa pakai buat investasi rumah. Cicilan hutang ini yang saya tulis adalah investasi rumah, mungkin asuransi ya. Kemudian 40-50% itu biaya hidup. Biasakan Anda pegang prinsip ini, Anda nggak akan susah. Nah, mulai dari menikah, belajar nabung, punya investasi. Tadi saya sudah bilang investasi yang baik adalah mencicil rumah. Kenapa? Karena akan jadi aset yang berharga buat anak-anak kita. Kemudian ingat, rumah tuh nggak harus besar. Mulai aja dari kecil. Yang penting rumah sendiri. Jangan pernah mencicil lebih dari 30% kemampuan Anda setiap bulan. Kemudian hindari mencicil kendaraan. Karena gini, zaman sekarang ojek online udah banyak. Kalau keuanganmu mepet, 30% udah habis buat nyicil rumah. Jangan cicil kendaraan lagi. Kalau kamu kerjaannya bukan ojol. Kalau kerjaanmu ojol, berarti itu bukan hutang, itu namanya pinjaman modal. Kamu butuh kendaraan untuk jadi ojol. Tapi kalau kamu nggak butuh, saran saya jangan punya kendaraan. Why? Karena pembiayaan mobil misalnya itu ya, kosnya gede. Belum servisnya, belum pajaknya, belum asuransinya. Itu parkirnya dan sebagainya, maintenance terlalu besar, akhirnya jadi beban. Saya pernah nasehatin anak muda, dia nyicil mobil Xenia, dan saya kasih tahu, jual aja, you don't need this. Tiap hari kerja jalan kaki, ngapain lu beli mobil? Jadinya kita jadi boros. Nah, investasi yang pertama rumah. Nah, ini hasil dari consulting dengan professional certified financial counselor. Mereka bilang ini, lebih baik ambil obligasi pemerintah. Kemudian reksadana pasar uang. Saya nggak sarankan kalau Anda nggak ngerti saham, jangan main saham. Kalau mau main saham, belajar sama pakarnya. Yang ketiga, usaha sampingan. Misalnya contoh gini, Anda kerja full time apa? Nah, kalau ada free time, Anda bisa jadi guru les online. Anda bisa jualan online atau jadi dropshipper. Supaya Anda punya usaha sampingan. Ini anak-anak muda, mumpung masih muda, berkaryalah maksimal. Kemudian jangan lupa untuk mempunyai perlindungan diri. Ini penting banget. Saya nggak jualan asuransi sekali lagi. Kita sebagai pencari nafkah dalam keluarga, penting untuk punya asuransi. Supaya ketika ada apa-apa sama kita, anak-anak yang kita tinggalkan, orang tua kita nggak susah. Kita ninggalin sesuatu buat mereka. Nah, pastikan kalau Anda sudah mendekati usia 40, Anda punya asuransi yang namanya penyakit kritis. Karena we never know. Karena biayanya sangat besar sekali, saya saksikan. Kenalan mama saya, itu waktu mamahnya sakit parah, komplikasi diabetes dan lain-lain, itu dia sampai jual rumahnya. Kemudian sampai jual tokonya. Kemudian mamahnya meninggal juga. Ujung-ujungnya waktu mamahnya meninggal, dia sampai nggak punya apa-apa lagi. Nah, supaya ini nggak terjadi, kita harus punya asuransi. I'm sorry, kalau di Indonesia nggak ada fasilitas Medicare seperti kami di Australia gitu. Tapi di sini ada BPJS yang sebenarnya cukup menolong, lumayan lah. Tapi kalau Anda bisa menginvestasikan dirimu, minimal asuransi jiwa aja, itu bisa jadi warisan yang berharga buat anak-anakmu, buat istrimu. Kemudian pertanyaannya, kalau sudah nikah, perlukah istri bekerja? Kalau penghasilan suami nggak cukup, istri harus kerja, harus. Karena istri adalah penolong. Kalau penghasilan suami oke, istri kerja nggak? Menurut saya harus gak dampingi suami. Paling enggak pegang keuangan, paling enggak support suami di samping. Karena perempuan nggak boleh nggak ngerti apa-apa. Sudah banyak kesaksian, tiba-tiba suaminya maaf dipanggil Tuhan. Istrinya kelimpungan, nggak bisa running usaha suaminya. Dan dia ditipu sama orang-orang yang selama ini mengaku suaminya hutang sama dia. Akhirnya habis semua hartanya, usahanya juga habis. Karena istrinya nggak tahu apa-apa. Nah, sebagai istri biarpun suamimu kaya, jangan tidak tahu apa-apa. Harus mau involve. Pengkhotbah 4. Baca sama-sama, ayat 9. Yuk, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dengar baik, lebih baik bekerja tuh berdua, hasilnya lebih baik kata firman Tuhan. Katakan, amin. Istri harus cakap mengelola keuangan ya, supaya di masa-masa sulit, suamimu ada yang nolong. Nah, saya skip langsung ke usia 40-50.
Selain untuk kebutuhan pendidikan anak-anak, ini generasi kita harus selesai, generasi sandwich. Jadi di usia 40 sampai 50, selain untuk kebutuhan pendidikan anak-anak di masa kuliah mereka, sekitar kuliah kalau kita udah usia segini ya, kita harus mulai menyisihkan uang untuk pemeliharaan orang tua di masa tua. Apa yang harus kita investasikan? Ini penting. Asuransi kesehatan dan jiwa orang tua. Karena itu merupakan tabungan yang baik untuk pemeliharaan mereka di masa tua. Saya ngerasa sangat bersyukur karena adik saya mengasuransikan mama saya sejak lama. Karena waktu orang tua kita masih muda, asuransinya masih murah. Tapi begitu dia udah ketuaan, biayanya makin mahal. Nah, yang namanya orang udah tua, ini bedanya sama orang muda. Udah kayak mobil tua, bentar-bentar harus diservis. Nah, jadi kita nggak bisa pungkiri, di masa tua, pemeliharaan kesehatan sangat penting. Nah, waktu mama saya masuk rumah sakit, operasi tempurung lutut kirinya, lalu sempat operasi mata dan sebagainya. Itu saya bersyukur banget waktu mama saya juga kena COVID waktu kemarin itu. Asuransi yang adik saya bayar, itu yang menyelamatkan kami. Kalau enggak, berapa ratus juta harus habis untuk pembiayaan mama saya. Adik saya itu menabung buat mama saya sejak dia masih muda banget gitu. Nah, sebaiknya udah mulai asuransi itu sejak orang tua tuh masih muda. Makanya saya sarani, orang tua yang sudah bekerja, Anda punya uang sendiri, asuransikan jiwamu, asuransikan kesehatanmu, asuransikan penyakit kritismu. Karena Anda punya uang. Supaya apa? Jangan nyusahin anak-anakmu. Satu hari kalau Anda pensiun, anakmu kalau nerusin biaya asuransi pun, masih murah karena Anda memulainya sejak muda, bisa paham ya? Lebih bagus lagi memulainya di usia di bawah 40 tahun, karena jauh lebih murah biayanya. Nah, kapan anak harus nanggung orang tua? Firman Tuhan berkata, itu sejak usia umur 60 tahun. Kita lihat sama-sama dalam 1 Timotius 1 Timotius 5. Ayat yang keempat. 1 Timotius 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan keren ya, semuanya diatur. Baca sama-sama. Tetapi, jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sebenarnya dalam bahasa aslinya kakek nenek. Ini Indonesia salah ya, nenek. Kemudian ayat 5. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Artinya apa? Kita harus bergantung sama Tuhan, bukan manusia. Ayat 6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Sampai situ dulu. Lihat orang-orang tua, anak itu punya kewajiban menolong orang tuanya untuk kebutuhan pokok. Katakan kebutuhan pokok. Bukan untuk kemewahan. Kalau anak Anda kaya raya, puji Tuhan. Kalau anak Anda berkelebihan, berkelimpahan, bisa bayarin ke Amerika, Eropa, Australia, kemana aja yang Anda mau. Puji Tuhan. Anak Anda bisa rayain ulang tahun besar-besaran, kasih hadiah tas yang mahal, sepatu yang mahal, baju yang mahal. Puji Tuhan. Tapi Anda harus paham, tidak semua anak sekaya itu. Jadi, ekspektasi orang tua harus diturunin. Menurut firman Tuhan, yang harus ditanggung oleh anak-anak adalah kehidupan orang tuanya, bukan kemewahannya. Yang mengerti katakan amin. Ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ayat 9. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Yang hanya satu berkali bersuami dan bla bla bla. Nah, saya mau bilang gini. Orang tua sudah mulai disupport anak kurang lebih umur 60. Nah, di Indonesia orang pensiun umur berapa? 65. Nah, kurang lebih di usia itulah anak sudah mulai harus support orang tua. Nah, saya mau ngomong sama segmen middle low, yang menengah ke bawah. Kalau Anda nggak punya uang lebih untuk menghidupi orang tuamu, memang pada idealisnya lebih baik kita pisah rumah sama mertua.
Karena memang agak ribet bukan? Tetapi kalau uangnya pas-pasan dan orang tuamu harus kamu support tiap bulan, membiayai 2 rumah itu jauh lebih besar biayanya daripada 1 rumah. Nah mungkin bisa diatur rumah bagian depan kalian, belakang orang tua, atau atas kalian, bawah orang tua. Karena orang tua kan susah naik tangga ya. Nah, membiayai 1 dapur itu jauh lebih murah daripada 2 dapur. Daripada kamu mesti setor ke orang tuamu 2 juta setiap bulan, 3 juta setiap bulan, mendingan bawa ke rumahmu, ikut makan di mejamu. Tapi menantu-menantu harus sabar. Menantu-menantu jangan berantem sama mertua. Gak bisa Bu Heni, mertua gue mah dominan. Kalau serumah bisa mati berdiri. Dengar, belajar menguasai diri. Belajar menghargai orang tua. Ketika Anda menikah, itu bukan lagi mertua, itu orang tua. Belajar ngurus orang tua banyak pahalanya. Amen. Saya sama suami ngalamin berkat Tuhan karena kami sayang orang tua kami. Nah, kalau Anda berkelimpahan, tidak hanya mensupport orang tua, bantulah adik kakakmu, keponakanmu. Kalau mereka sampai gak bisa sekolah, sekolahinlah. Bohong banget bantu orang jauh-jauh, adik sendiri gak dibantu. Amen. Oke. Roma 15 ayat 1 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Yang terakhir, usia 50 sampai 65. Tanggung jawab orang tua untuk anak-anak sudah selesai. Katakan haleluya. Karena di usia ini, anak-anak pasti sudah mencapai usia 23 tahun. Kalau Anda nikahnya cukup muda ya. Nah makanya kalau yang nikahnya cukup tua gitu ya, nah, tolong dimundur usianya. Nah, di masa tua, kita harus mulai mikirin untuk hari tua kita juga. Anak-anak udah selesai, dana alokasi buat anak kita tabung buat masa tua kita. Supaya generasi sandwich selesai di kita. Sementara orang tua kita masih kita support. Nah di masa inilah, harus pelan-pelan bangun usaha passive income. Usia 50, 60, udah harus pikirin passive income apa ya yang kalau saya nggak kerja itu uang masuk terus gitu. Nah, daripada apartemen, nih jujur saya bilang, apartemen di Indonesia tuh kurang menguntungkan kalau Anda harus bayar maintenance-nya kalau rumah itu nggak disewa kan. Apartemen kalau kosong kan sakit gigi kan. Lebih baik beli rumah kecil, itu nggak ada maintenance-nya, tapi Anda bisa kontrakin. Atau kalau bisa beli rumah agak gedean, dikos-kosin. Itu income pasif yang luar biasa. Nah, waktu beli asuransi, pastikan Anda menanggung diri Anda sendiri. Sampai umur 99 tahun. Karena banyak asuransi yang menjebak. Kita udah bayar dari muda, ternyata cuma nanggung kita sampai umur 65. Saya baru matiin salah satu asuransi suami saya karena seorang teman menipu kami. Jadi pastikan, karena umur manusia, kata firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Umur kita 70-80, tetapi jangan sedih. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saya sih jujur gak mau sih sampai 120. Susah amat ya. Kalau bisa masih seger, masih sehat diangkat Tuhan tanpa penyakit. Bobo, ciao gitu. Haleluya, yang mau katakan amin. Amin. Nah, saya selesai di usia 65. I'm close with this. Di usia 65 tahun. Nikmati masa tua. Sama-sama katakan. Nikmati masa tua. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti di masa tua, supaya gak banyak penyakit, you have to be happy. Lakukan aktivitas-aktivitas yang membuat Anda bahagia. Jangan dugem tapi ya. Karena di masa tua, Anda harus makan sehat, tidur cukup, olahraga. Amin. Lakukan aktivitas yang tidak membuat Anda stres. Karena banyak penyakit karena apa? Stres, jangan mau stres. Kerja yang ringan-ringan. Supaya ibarat orang gini, ngapain gue di rumah bengong-bengong nunggu mati gitu kan. Mendingan kita tetap berkarya selagi bisa. Yang mau katakan amin. Nah, cari kegiatan yang menghasilkan tapi Anda gak stres. Santai. Kongko sama temen. Bantu gue cari mobil dong. Siap, cariin mobil, jual, dapat untung. Yang santai-santai aja. Amin. Tetap berkarya.
Nah, sibukkan diri Anda dengan kegiatan yang membuat Anda gembira dan bermanfaat. Apa itu? Contoh, melayani dan volunteering. Berilah waktu Anda melayani. Yayasan Tangan Pengharapan bersama dengan Impact Community Indonesia punya pelayanan ke panti-panti jompo dan panti orang gila. Nah, jadi kalau Anda ingin melayani, mari daftarkan diri Anda. Karena Yesus berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ketika kita memberi kepada orang lain, kita melayani tanpa dibayar, itu ada sukacita tersendiri. Amin. Kalau Anda ingin bahagia, mari belajar memberi. Lalu, gunakan masa tua untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Amen. Kita harus mempersiapkan diri menghadap Tuhan, bukan? Jangan malah di masa tua banyak bikin dosa. Katanya Bu Heni bikin sesuatu yang bahagia. Saya bahagianya gini Bu, main perempuan, mabok-mabok. Jangan. Justru di masa tua Anda harus banyak dekat sama Tuhan. Amin. Yang terakhir, sebelum Anda pensiun, selesaikan semua hutang. Jangan meninggalkan hutang, karena hutang adalah beban. Orang baik, kata firman Tuhan, meninggalkan warisan, bukan hutang. Amen. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, kalau Anda penghasilannya pas-pasan, Bu Heni, saya nggak punya duit buat ninggalin warisan yang banyak buat anak cucu saya. Tadi saya sudah bilang, warisan yang kita nabungnya dikit, dapatnya banyak tuh asuransi jiwa. Itu sangat berharga. Nah, yang terakhir, nama baik adalah warisan yang berharga buat anak cucu kita. Kenapa? Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Warisan yang berharga itu adalah nama baik kita. Karena dengan nama baik kita, anak-anak kita akan dipercaya orang. Amin. Apalagi yang berharga buat anak kita sebagai warisan? Hidup dalam kebenaran. Saya tutup Mazmur 112 ayat yang pertama. Sama-sama baca. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Mari hidup jadi orang benar, jaga nama baik, dan bekerjalah dan berusahalah di setiap musim hidup Anda. Pastikan Anda nggak menyia-nyiakan waktu Anda, supaya hidup Anda nggak jadi beban buat anak cucu Anda. Amen. Yang diberkati katakan amen. Kita berdoa, Tuhan beri kami hikmat supaya menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami tahu apa yang jadi tanggung jawab kami di musim hidup kami. Supaya kami jadi berkat bagi keluarga, bukan jadi beban. Kiranya firman-Mu ini jadi kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.